Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Farhatun Mufida dengan NIM 2312500072 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 4C. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Fungsi dan Prinsip Manajemen Kurikulum dari mata kuliah Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang latar belakangnya. Manajemen kurikulum adalah suatu proses pengelolaan kurikulum yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah perencanaan pembelajaran yang disusun untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum sangat penting karena kurikulum adalah fondasi bagi proses pembelajaran. Kurikulum memuat tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini juga manajemen kurikulum bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum. Di sini ada fungsi manajemen kurikulum, yaitu perencanaan sebuah proses pengembangan kurikulum yang sistematis dan terstruktur. Fungsi manajemen kurikulum mencakup beberapa fungsi, yaitu ada fungsi perencanaan kurikulum, fungsi organisasi kurikulum, fungsi implementasi, fungsi pengawasan, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, dan fungsi evaluasi atau penilaian. Begitupun dengan prinsip-prinsip manajemen kurikulum, yaitu ada prinsip fleksibilitas, prinsip relevansi, prinsip berorientasi pada peserta didik, partisipasi berbagai pemangku kepentingan atau bisa disebut dengan stakeholder, evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas. Prinsip manajemen kurikulum adalah prinsip kesesuaian, prinsip yang menekankan bahwa kurikulum harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang dibutuhkan oleh siswa. Prinsip keseimbangan di sini prinsip yang menekankan bahwa kurikulum harus seimbang antara teori dan praktik. Lalu prinsip fleksibilitasan di sini ada prinsip yang menekankan bahwa kurikulum harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Lalu di sini ada prinsip keterlibatan, yaitu prinsip yang menekankan bahwa kurikulum harus melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Dan yang terakhir ada prinsip evaluasi, dengan prinsip evaluasi yang menekankan bahwa kurikulum harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kurikulum ini efektif dan efisien. Lalu di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, ada apa pengertian manajemen kurikulum? Yang kedua, ada apa saja fungsi dan prinsip manajemen kurikulum? Dan yang terakhir ada bagaimana cara mengetahui mengimplementasikan kurikulum yang efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata kurir, yang berarti berlari atau bisa disebut dengan to run. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh sebuah penghargaan. Jadi, dapat diartikan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat
rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini juga ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Studi manajemen kurikulum adalah bagian integral dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan, umumnya di bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, tentu telah mengenal bahwa studi tentang pengembangan kurikulum merupakan suatu cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengandung ruang lingkup yang sangat luas. Studi ini bukan saja mencakup kegiatan mempelajari dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan. Di samping itu, meliputi studi yang mendalam tentang bidang-bidang perencanaan kurikulum, manajemen kurikulum, evaluasi, dan riset kurikulum. Pokok kegiatan utama studi manajemen kurikulum ini yaitu meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan dan perbaikan kurikulum. Manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum berdasarkan asumsi bahwa telah tersedia informasi dan data tentang masalah-masalah dan kebutuhan yang mendasari disusun perencanaan yang tepat. Manajemen pelaksanaan kurikulum berdasarkan asumsi bahwa kurikulum telah direncanakan sebelumnya dan siap dioperasionalkan. Manajemen perbaikan berdasarkan asumsi bahwa perbaikan kurikulum sekolah perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi kurikulum berdasarkan asumsi juga bahwa perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum membutuhkan informasi, balikan, dan yang akurat. Dengan demikian, bahwa perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengadministrasian, evaluasi, dan perbaikan kurikulum bergerak pada suatu sistem yang siklus yang berkesinambungan dalam lingkungan proses sistem pendidikan menyeluruh. Selanjutnya ada fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama ada fungsi perencanaan kurikulum. Maksud dari manajemen dalam perencanaan kurikulum adalah keahlian atau bisa disebut dengan managing, yang artinya kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam merencanakan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional. Pada pendekatan yang bersifat administratif approach, kurikulum direncanakan oleh pihak atasan, kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan dalam sebuah perusahaan. Dalam organisasi stakeholder dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal stakeholder dan external stakeholder. Maka dari itu, kepala sekolah serta guru-guru dapat merencanakan kurikulum atau perubahan kurikulum karena melihat kekurangan dalam kurikulum yang berlaku. Mereka tertarik oleh ide-ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya di sekolah mereka untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan bertindak dari pandangan bahwa guru adalah sebagai manajer. Di sini terdapat 3 kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum. Yang pertama, ada kondisi sosiokultural. Yang kedua, ketersediaan fasilitas. Dan yang terakhir ada karakteristik perencanaan kurikulum. Kondisi sosiokultural di sini manajerial menuntut kemampuan untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sebagai sumber yang ada di masyarakat untuk dijadikan narasumber. Lalu ketersediaan fasilitas, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, karakteristik perencanaan kurikulum, yaitu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah berubah tingkah laku yang diinginkan dan menilai
hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Kurikulum adalah semua pengalaman yang mencakup yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis dan terpadu, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya ada fungsi organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Kurikulum lebih luas daripada sekadar rencana pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di bawah bimbingan lembaga pendidikan. Artinya bahwa kurikulum bukan hanya berupa dokumen bahan cetak, melainkan rangkaian aktivitas siswa yang dilakukan dalam kelas, di laboratorium, di lapangan maupun di lingkungan masyarakat, yang direncanakan serta dibimbing oleh sekolah. Suatu kurikulum harus memuat pernyataan tujuan, menunjukkan pemilihan dan pengorganisasian bahan pelajaran serta rancangan penilaian hasil belajar. Bahkan, kurikulum harus merupakan bahan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari siswa, program pembelajaran, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas, dan konsep yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, selanjutnya ada fungsi implementasi kurikulum. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Di sini juga pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa pokok, yaitu ada kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, kegiatan yang berhubungan dengan murid, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, lalu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelaksanaan evaluasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Di sini ada pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan, yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat, dan membuat multiline rapat. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu yang pertama ada pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan yang terakhir pembinaan tugas bimbingan belajar. Lalu ada fungsi pengawasan. Pengawasan kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh yayasan, kepala sekolah, serta pengawas madrasah dari dinas pendidikan setempat. Melalui pengawasan tersebut, kepala madrasah dan pengawas pendidikan langsung mendatangi ruang kelas dan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan kepala madrasah pada waktu-waktu tertentu terhadap proses pembelajaran tanpa diketahui oleh guru-guru dan siswa. Selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah proses penyesuaian kurikulum
dengan kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebijakan pendidikan, untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses penyesuaian ini meliputi analisis kebutuhan siswa, analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan analisis kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini suatu proses pengintegrasian kurikulum dengan mata pelajaran lain, kegiatan ekstrakurikuler dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan holistik dan berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses integrasi ini meliputi pengintegrasian kurikulum dengan mata pelajaran lain. Selanjutnya ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi adalah sebuah proses pendiferensiasikan kurikulum berdasar kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Proses diferensiasi ini meliputi analisis kemampuan siswa, analisis minat siswa, dan analisis kebutuhan siswa. Selanjutnya, fungsi persiapan. Fungsi persiapan adalah proses persiapan kurikulum sebelum tahun ajaran baru, semester baru, dan kegiatan pembelajaran untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan siap untuk diimplementasikan. Proses persiapan ini meliputi persiapan kurikulum, persiapan sumber daya, dan persiapan infrastruktur. Dan fungsi yang terakhir ada fungsi evaluasi atau penilaian. Fungsi evaluasi atau penilaian ini sebuah proses evaluasi atau penilaian kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan ini efektif dan efisien atau dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Proses evaluasi atau penilaian ini meliputi evaluasi atau penilaian kurikulum, evaluasi atau penilaian proses pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Nah, di sini juga terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang selanjutnya ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang selanjutnya ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum ini harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi misi
dan tujuan kurikulum. Selain prinsip-prinsip juga perlu mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan juga perlu dilaksanakannya manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal. Dalam memperdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Nah, di sini juga ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Selanjutnya ada prinsip relevansi. Relevansi di sini memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan prinsip relevansi. Oleh karena itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan mempengaruhi terhadap mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya pembangun negara. Selanjutnya ada berorientasi pada peserta didik. Berorientasi pada peserta didik ini ialah pendekatan dalam proses pembelajaran yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dan minat peserta didik. Hal ini mencakup pemahaman tentang karakteristik, kemampuan, latar belakang, serta kebutuhan akademik dan sosial dari setiap peserta didik untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan relevan. Dengan berfokus pada kebutuhan peserta didik ini, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Pendekatan ini juga dapat melibatkan berbagai strategi seperti penyesuaian materi ajar, metode pengajaran yang bervariasi, dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individu. Selanjutnya ada partisipasi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan ini adalah proses yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan kurikulum, seperti guru, orang tua, komunitas, dan pemerintah. Dalam proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan ini relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam proses partisipasi, pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan saran, melakukan evaluasi, dan memberikan dukungan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kurikulum dan memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas. Evaluasi pembelajaran berkelanjutan atau continuous assessment
telah menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar dan memastikan siswa mencapai potensi terbaik mereka. Evaluasi pembelajaran berkelanjutan ini ialah suatu proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus untuk memantau dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini bukan hanya sekedar kegiatan akhir, tetapi merupakan bagian menyeluruh dari proses pendidikan yang membantu siswa dan guru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Baik, mungkin kesimpulan dari materi yang sudah saya bacakan tadi ialah manajemen kurikulum adalah seperangkat kemampuan dalam mengelola kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat. Kegagalan dalam manajemen sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab lembaga pendidikan dan seluruh stakeholder pendidikan harus memiliki visi yang sama dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kurikulum. Istilah pengembangan kurikulum sebagaimana disebut di atas mencakup dimensi yang luas. Pengembangan kurikulum juga merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.